sejahtera, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua yang ada di lingkungan. Bapak Ibu, selamat pagi, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah hadir di pagi hari ini. Dua orang guru yang ada di sekolah ini, beliau berdua, yang pertama Bu Septi dan yang kedua adalah Bu Maristiari. Beliau adalah calon guru bergerak Angkatan 9 Kota Denpasar. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di SD Negeri 10 Daupuri ini dengan 13 guru itu 5 guru sudah menjadi saling tegur sapa dengan teman-teman wali, kemudian sesama orang tua, dan juga mungkin bagi anak-anak ini hiburan ya datang ke sekolah ini. Ya, demikian hari ini, terima kasih. Om Santi. Pemateri, yaitu nama saya Dani Putu Septi Tresnayanti selaku guru bahasa Inggris di SD Negeri 10 Daupuri. Nah, kita melihat dulu Bapak Ibu. Di sini ada gambar yang sudah kami siapkan. Kira-kira nama saya Iwan, orang tua dari Michael kelas 2. Dari gambar tersebut terjadi ketidakseimbangan antara satu sisi dengan sisi yang lain karena ada eksploitasi di tempat yang lain tapi tidak dikembangkan di tempat yang lain. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak dari orang pagi. Saya Ilham. Kalau saya melihat dari gambar itu, di sini terjadi perbedaan sudut pandang. Yang satu sisi mereka, yang satu berpikir bahwa apa yang kita dapat. Yang satu sisi lagi merasa ada sesuatu yang harus kita yang salah gitu. Ada dua sisi perbedaan pemikiran dari dua orang ini. Baik, terima kasih. Jadi dari Bapak tadi atau menganalisis lagi terkait asset based thinking. Nah, dari gambar yang Bapak Ibu perhatikan, kedua pendapat yang sudah disampaikan benar sekali ya. Nah, terkadang kita sebagai manusia selalu melihat kekurangan. Benar? Kira-kira benar? Selalu fokus terhadap kekurangan atau kelemahan, baik itu anak didik kita, baik itu guru-guru, baik itu orang tua, dan semua ekosistem yang ada di sekolah kita. Tidak melihat sebenarnya di belakangnya ada. Inilah sebenarnya kekuatan yang harus kita potensikan, optimalkan. Namun dia fokus terhadap skop yang di bawah. Bagaimana sih cara menggapai itu? Apa sih yang harus saya lakukan untuk mencapai itu? Fokusnya di sana. Ada lagi? Modal. Ada lagi? Cukup. Oke. Modal, sesuatu yang dihasilkan itu benar sekali ya. Silakan Bapak, boleh. Non fisik pun bisa. Contoh, secara kebudayaan kita, terus tradisi kita, terus beliau juga mengikuti program guru penggerak. Nah, sekarang beliau sudah menjadi seorang fasil ya. Nah, yang kedua adalah guru dan teknik di SD 10 Daupuri, terdiri dari S2 yaitu 4 orang, 9 orangnya adalah S1 dan 2 orangnya adalah SMA. Seperti itu. Bukan lagi seperti zaman-zaman kita waktu kecil. Guru ngoceh sehingga murid tidak bisa eksplor. Namun sekarang berusaha muridlah yang lebih aktif, yang lebih eksplor apa yang harus dilakukan, apa yang harus mereka siapkan. Bukan lagi kita presentasikan dari buku tersebut ke dalam cerita seperti itu. Jadi anak-anak belajar. Nah, serta dukungan masyarakat yang ada di lingkungan itu meningkatkan mutu pendidikan kita. Contoh di sini sekolah kita berstatus negeri dan juga terdapat kebijakan dinas. Jadi ada kebijakan dinas Kota Denpasar yang harus kita ikuti. Jadi tidak sembarangan. Kita semua punya aturan yang harus kita ikuti. Terdapat beberapa SMP dan SMA di lingkungan sekolah kita dengan radius yang cukup dekat ya. Dan juga letak geografis sekolah bersebelahan dengan pura, balai desa, dan rumah sakit kasih ibu.
Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Astrini, salah satu orang tua dari siswa SD Negeri 10 Dauh Puri di sini. Setelah mengikuti kegiatan pemetaan aset sekolah tadi, saya merasa bersyukur karena bisa hadir dalam kegiatan ini sehingga bisa mengetahui apa yang dimiliki oleh SD Negeri 10 di sini. Untuk tadi juga setelah dijelaskan oleh para guru, ada beberapa masukan dari orang tua untuk kantinnya, mungkin ya memang bisa biar lebih menyediakan makanan yang lebih sehat untuk anak-anak kita, dan juga semoga SD 10 Dauh Puri bisa lebih lagi dalam meningkatkan dan memberikan pembelajaran kepada anak didik sehingga bisa menghasilkan menghasilkan lulusan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya juga merasa bangga karena bisa menjadi salah satu bagian dari SD Negeri 10 Dauh Puri di sini. Semoga SD Negeri 10 Dauh Puri bisa lebih maju, lebih jaya, dan bisa menghasilkan anak didik yang lebih baik lagi dan memiliki kemajuan untuk untuk berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, saya dengan Bapak Edi Cuni di Huta Barat, orang tua dari anak saya Hosea Huta Barat, anak kelas 4. Untuk hari ini saya bersyukur, saya senang karena untuk ada kegiatan acara di sekolah yang membahas tentang aset sekolah. Kita di sini sebagai orang tua dilibatkan oleh pihak sekolah dalam membahas aset sekolah. Di sini kita bersyukur dan berterima kasih untuk khususnya kepada Pak Kepala dan kepada warga sekolah, guru-guru. Terima kasih banyak karena kami sebagai orang tua dilibatkan dalam membahas aset sekolah. Jadi saran kami setelah melihat dari penuturannya tadi itu sangat bagus, dan kami perhatikan sekolahnya itu begitu komplit dan lengkap, dan semua gurunya itu kerjasamanya bagus. Cuma ada hal yang perlu kita ada masukan dari orang tua, bagaimana caranya untuk meningkatkan lebih lagi dan untuk mempertahankan dan merawat. Di sini intinya merawat apa sih yang sudah kita punya, mempertahankan, kalau bisa lebih maju untuk bisa lebih berprestasi. Itu ke depannya. Itu sih harapan kami sebagai orang tua, dan untuk orang tua semuanya kami berharap juga kerjasama kita tetap terjalin hari demi hari semakin bagus lagi. Terima kasih.